all moms would do the same. Semua ibu, semua orang tua saya rasa, apalagi ibu ya, kita pasti semua akan lakukan hal yang sama. Bu, maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih nggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Reza ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang duluan? Begini ya, saya mendengar cerita tentang Denada ya. Denada itu artis besar pada zamannya. Dia juga seorang putri dari seorang artis juga, yaitu Camelia Contessa ya, almarhumah. Katanya sih ya, ini informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Denada itu punya putra, ya, punya putra pertamanya itu sekarang tuh usianya 24 tahun. Sejak kelahirannya 10 hari itu ada di dunia itu, anak ini tuh disingkirkan dari Denada. Nah sekarang ini sudah 24 tahun, saya menghimbau kepada Denada ya, ini anak ya namanya Reza ini tidak minta apa-apa, minta pengakuan. Sama-sama berjarak berarti ya kan, aku sudah tahu kayaknya Medina belum tahu kalau tahu, jadi ya kayak meninggalnya Bude itu kan aku yang nemenin di rumahnya. Pas sudah meninggal itu kan bunda kan di rumah, aku yang tidur sampingnya Mbak Dina tadi nggak ada aku Dina ke atas, aku ke depan. Artinya waktu meninggalnya almarhum Ibu Emil itu sempat berkomunikasi, ngobrol. Cuma salim, Cuma say hi gitu aja ya. Itu Reza terakhir mengetahui kalau ternyata Reza itu ada hubungan dengan itu kapan Reza? Gimana? Mengetahui kalau Reza ini ada hubungan darah dengan Denada itu kapan? Lulus SMA. Kan aku Mbak Reza. Kemudian Reza apa yang dilakukan waktu itu? Banyak ke semuanya. Yang bawa Reza dari Jakarta Banyuwangi. Apa yang mereka katakan Reza? Panjang lebar oh, intinya ya betul intinya ya Betul. Itu sampai detik ini masih belum berkomunikasi lagi. Berarti hari ini sidang terakhir ya? mediasi gitu. Mediasi gitu. Apapun keputusannya bagaimana nanti Reza? Ya dilihat aja. Pokoknya intinya itu aja, mintanya pengakuan. Enggak lebih-lebih. Kalau dari aku sendiri pengakuan secara jelas itu aja ya. Enggak lebih-lebih. Misal sudah diakui itu Reza dibawa ke Jakarta gimana? Oh enggak mau, kan sudah ada kerjaan juga di sini kerja. Pengakuan kan bukan berarti aku harus mau ikut ke sana. Upaya Reza Rizky Resano untuk melegalkan statusnya sebagai anak biologis Denada Tambunan kian memanas dan menjadi sorotan publik. Opres abis ratusan juta, hidung ngemancung-mancungin, bibir bikin abe, tetang bikin gede udah kayak bola basket. Tuh anak dari baru meretek, dari pusara masih nyangkut, agak pernah bikin susu. Lu buang tuh anak dari Jakarta, lu kirim ke Banyuwangi naik mobil. Orang main introspeksi diri, Allah udah ngasih teguran melalui anak lu diuji sakit. Anak lu yang gak berdosa tuh, jadi nanggung dosa emaknya. Udah ke pojok begitu, udah ke pojok satu Indonesia Raya tahu, masih kagak mau ngaku juga. Kenapa sih, kenapa? Hah? Ingat, masa lalu mah gak bisa dirubah, gak bisa dihapus.
guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Ini ada amanah nenek ya. Rumah itu milik Reza, bukan warisan lain gitu guys ya. Nah ini infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys. Aku nggak bisa sebutin satu-satu ya nama-nama kalian karena banyak banget yang subscribe, jadi aku nggak bisa sebutin satu-satu ya, dan nggak kelihatan juga siapa aja yang subscribe gitu ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya guys. Sekarang lagi hujan ya, dan di tempat kalian hujan nggak nih? Lagi sering hujan, kalian jadi harus berhati-hati, entah sakit, takut sakit, jaga kesehatan, dan awas juga nanti ada banjir juga guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya guys ya. Sampai sekarang, sampai kayak gini, kalau nggak ada mama, Reza bukan apa-apa. Pegang dong tangan. Luar biasa. Saya bisa melihat keresahan, kemarahan, takut, tapi ada juga kasih sayang di dalam. Ada lagi sebenarnya Bang, izin tambahannya. Monggo. Ada satu juga orang yang juga sangat sayang sekali dengan Reza ini, almarhumah neneknya. Oh, neneknya yang di Surabaya ya tadi. Bukan di Banyuwangi. Yang di Banyuwangi. Ibunya Mbak Emin, neneknya. Iya, ibunya Mbak Emin Mbak yang Emil, meninggal. ya. Yang gendong pertama. Iya. Itu Bang. Jadi sebagian besar aset yang di Banyuwangi itu kan sebetulnya kan waris dari neneknya Bang. Ya. Ketika beliau masih hidup, saya ini ya juga bukan saya, karena saya kan sebenarnya cucu yang juga sudah terjun di bidang hukum, ya juga pengacara, menitipkan bahwa saya mau titip satu buah rumah. Yang ini ya, tanah ini punya saya dan saya mau kasih ke Reza. Itu neneknya. Ya. Oh, pernah ngomong ke siapa itu? Oh, ke Semua banyak saksinya sudah Banyak Bang. saksi. Banyak itu saksinya. Terus. Sialnya ya, waktu itu nggak mau saya tindak lanjuti dengan konsep hibah. Karena kan kalau pemberian masih hidup itu harus hibah kan. Harus hibah. Syaratnya di undang-undang itu hibah itu harus akte otentik. Iya. Ya toh? Iya. Beliau Ini mami-mami toksik, mak-mak toksik, dan mak-mak NPD lagi senyum-senyum ngeliatin podcastnya Densu dan Rezanya Denada. Mereka bakal ngomong tuh kan, nih anak ya, lihat ya, bersyukur ya lu ya punya emak kayak gue ya, nggak ngebuang anak ya kayak Denada udah gitu, nggak ngaku lagi itu anaknya ya, lu bersyukur ya, walaupun gue toksik, gue ngurus lu, gue nyusuin lu, gue netein lu, gue ngasih makan lu, gue nyekolahin lu, ya bersyukur ya nak ya. Saya pikir cuman ada anak kundang, ternyata ibu kundang juga. Ibu kundang juga ada gitu ya. Ada perseteruan Dena dan putranya Reza dibahas tuntas di podcast Denny Sumargo. Tuh guys ya. Lihat podcast Reza kemarin, bener-bener aku gak habis pikir sama artis D. Ini bayi digotong-gotong naik mobil masih merah, dan yang gendong adalah ART waktu itu. Digotong sana digotong sini, itu anak sampai nangis ngebayangin betapa sakitnya dia begitu dia mau dibuang sana dibuang sini, bukan ditelantarin ya, dibuang. Hampir nggak ada yang mau ambil karena ini bayi laki. Kalau bayi perempuan mungkin banyak, karena bayi perempuan banyak bisa diharap, kalau laki banyak penolakan. Bayangin ini anak mendengar di situ, dia bisa kuat dan dia akhirnya dia pecah tangisnya. Aku berhabis nangis nih. Dan dia sakit-sakitan dari mulai bayi. Dan di situ katanya ada sepucuk, pakai sepucuk senjatiu gitu. Kuat juga nih bayi. Di situ ada seorang bayi yang berjuang mencari ibunya, kandungnya. Ada seorang ibu
ibu angkat yang berjuang demi anak bukan dari rahimnya, dan ada seorang mantu yang berjuang untuk agar mertuanya tidak dipolelakan. Wah, Denada, lu harus lihat sih video ini, video seorang ibu yang ibu ini nangis sedih rayakan ulang tahun anaknya dengan sederhana, guys. merayakan ulang tahun anaknya dengan sederhana. Ya, di sini kita bisa belajar ternyata anak itu bukan pengen kemewahan, bukan. Hidup bersama dengan sederhana pun udah cukup bahagia, ya. Bukan kemewahan, Denada. Jadi buat lu nih, buat Denada nih buat lu Denada, lu belajar jadi seorang ibu, belajar gimana caranya mengasihi anak lu sendiri. Jangan lu buang begitu aja, ya. Jangan lu kayak nggak tahu apa-apa masa lalu yang ulah kayak nggak berdosa lu ya. Waduh. Siapa di sini yang mewek nonton podcast Denny Sumargo dan Reza yang diduga jadi anaknya Denada yang di part ini nih? Ada sakit kayak gitu, dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Reza ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang dulu? Kok nyeseknya tuh nyampe sini ya, sakitnya tuh nyampe di sini karena aku merasakan luka yang sama. Kok bisa ya? Tapi ini seorang ibu gitu, kok bisa melakukan ini? Ngelihat dia ngomong sambil nangis, mengungkapkan apa yang dia mau dengan tulus. Dia cuma pengen diakui, nggak pengen uang, nggak pengen harta. Kalaupun nggak tinggal bareng nggak apa-apa, cuma pengen diaku sebagai seorang anak. Waduh, guys, ya. Menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar reaksinya. Dan sekian dulu info terkait Denada dan Reza, guys. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. Dan sekarang lagi musim hujan dan banjir, buat kalian berhati-hati gitu ya. Dan kita bertemu lagi, guys. See you.